الفضل عبد الله فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن علو الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن أعظم آفة اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بغيبته بما يكرهه لو سمعه إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur serta sehat wal afiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum ulun menyampaikan atau membacakan daripada kitab Nasaihud Dunia, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan bian sabarataan. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Wa min a'zami afatil lisan, dan setengah daripada sebesar-besar penyakit lidah al-ghibatu, yaitu ghibah. Wahia dzikruka akhakal muslim bi ghaibatihi bima yakrahu law sami'ahu. Dan bermula dia ghibah, yaitu menyebut engkau akan saudara engkau yang muslim pada ketiadaannya dengan sesuatu benci ia akan dia jikalau mendengar ia akan dia. Nah, jadi arti ghibah yaitu apabila kita menyebut kepada saudara kita orang Islam sebutan yang tersebut yaitu sesuatu yang inya kada senang. Kita menyebut di waktu inya kada dah.
Inya kada senang seandainya inya mendengar. Nah itu namanya gibah. Dan gibah ini adalah sebesar-besar penyakit lidah. Wasawa'un dzakartahu binaqsin fi dinihi aw badanihi aw ahlihi aw waladihi hatta fi mashyatihi wa saubihi wa sairi ma yata'allaqu bihi. Dan sama engkau sebutkan akan dia dengan kekurangan pada agamanya, atau pada badannya, atau keluarganya, atau anaknya. Jadi sama aja juga kalau kita sebut. Nah arti gibah itu artinya orang kada katuju mendengarnya, amuninya tahu, amunnya mendengar. Yang disebut itu misalkan kekurangan di dalam agamanya kah? Ini ada kekurangan masalah agama, kita sambat. Inya kada katuju mendengarnya, kalau inya mendengar, nah ini gibah. Atau pada badannya, awaknya kini itu misal. Kalau andanya mendengar, inya kada katuju. Atau pada keluarga atau anaknya. Hatta bi masyiatihi, sehingga pada berjalannya. Gaya inya berjalan misalkan. Oh si anu tuh berjalan kayak itu, kayak ini. Inya kada katuju mendengar, gibah juga. Dan pakaian si anu tuh kayak ini. Inya kada katuju mendengar, seandainya mendengar, itu gibah juga. Dan wasairi ma yata'allaqu bih. Dan sekalian yang sesuatu yang berkaitan dengan dia yang disambat itu, apapun kekurangannya. Bila kita sambat inya kada katuju seandainya mendengar, itu namanya gibah. Wasawa'un fi dzalikan nuqti bil lisan wal kitabah wal isyarah bil yadi. Sama pada yang demikian itu membicarakan dengan lidah dan tulisan dan isyarat dengan tangan. Kalau dengan lidah jelas ya, kalau menyambatnya tuh dengan lidah. Ada juga menggibahnya itu dengan tulisan. Misalnya menulis status. Iya kalau betulis kalau tah. Tapi nya menyambati orang statusnya. Nah itu sama pada gibah. Soalnya menulis lah. Dan mengisyaratakan lawan tangan. Walaupun dengan isyarat lawan tangan. Bila isyaratnya itu menyambati orang, seandainya inya tahu kada katujunya, nah itu namanya gibah. Nah jadilah kalau lawan muntung jelas ya, kalau lah ini lawan tulisan termasuk juga lah, lawan tulisan. Jadi hati-hati itu menggunakan apa, media sosial. Soalnya sama aja juga gitu, nulis status kah atau mancat kah, WA kah lah. Jadi tulisan itu sama aja, bila menyambat sama aja, walaupun mulutnya kada berbicara. Dan dengan isyarat lawan tangan, pakai isyarat sama aja juga. Kadzalika qalal ulama'u rahimahullah mislul Imamil Ghazali wal Imamun Nawawi wa ghairuhuma. Yang demikian itu telah mengatakan oleh ulama, mudah-mudahan memberi rahmat akan mereka oleh Allah. Yang memadahkan nang tulisan dan isyarat itu sama seperti lidah, itu yang dikatakan oleh ulama cok seperti Al-Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan selain keduanya. Jadi banyak ulama memadahkan. Artinya yang namanya gibah itu bukan saja dengan lidah, bukan saja dengan mulut, tapi dengan isyarat dan tulisan, itu termasuk gibah juga. Seandainya inya menulis atau mengisyaratkan, seandainya nang disambat itu mendengar inya kada senang, kada katuju, maka namanya adalah gibah. Wal ghibatu muharramatun syadidatut tahrim. Dan gibah itu diharamkan bersangatan haram. Jadi gibah itu haram dan bersangatan haram. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala,
wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggibah sebahagian kalian akan sebahagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah senang oleh salah seorang kalian akan bahwasanya memakan akan daging saudaranya yang bangkai? Maka mereka benci akan dia, kada senang akan dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian akan Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah orang yang menerima taubat dan orang yang kasih sayang. Nah, ujar Allah Ta'ala, jangan kita menggibah saudara kita. Orang yang menggibah itu sama kita ini katuju memakan daging saudara, daging bangkai saudara kita. Jadi model bila nyambati orang tuh sama memakan daging bangkai. Jadi bila menyambat orang yang sesuatu orang itu kada senang, inya kada tahu, seandainya mendengar inya kada senang, nah itu ujar Allah Ta'ala, sama kita ini katuju memakan daging saudara kita yang sudah bangkai. Fashabbahallahu ta'ala al-mughtab az-zalim bi'akili lahmi akhihil muslim maitah. Maka menyerupakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang gibah, orang yang zalim dengan memakan daging saudaranya yang muslim akan yang bangkai. Jadi sama, Allah itu menyerupakan. Kalau seseorang yang menggibah kepada saudaranya yang Islam, itu Allah menyerupakan sama makan daging bangkai. Ayam mati aja kita kada ketuju, ya Allah, apalagi manusia, ya bangkai manusia, otomatis kada nyaman, otomatis bau busuk lah. Nah, jadi itulah Allah menyerupakan orang yang ketujuh gibah itu sama makan daging bangkai saudaranya. Wa nahika bidzalika zamman wa jazran anil ghibah, dan mencegah engkau dengan yang demikian itu hal keadaannya mencela, wa jazran, dan mencela anil ghibah. Nah, dengan sebab itu kita hendaknya kita cela, kita mencegahnya gibah itu dengan sebab apa? Karena gibah itu tercela, kita kada baik. Nah, jadi kita cegah daripada sifat gibah tersebut. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Sekalian orang Islam atas orang Islam itu haram. Apa yang haram? Dammuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Jadi haram darahnya orang Islam, haram sama hartanya orang Islam, haram daripada penghormatannya. Jadi kehormatan orang Islam itu, saudara yang muslim itu perlu dijaga. Wa qala alaihi salatu wassalam, ar-riba ithnani wa sab'una baban adnaha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Bermula riba itu jar Nabi 72 pintu kejahatan. Jadi orang riba itu 72 pintu kejahatan. Sakurang-kurangnya dosa riba itu seperti atau seumpama bahwasanya menikahi seorang laki-laki akan ibunya. Itu sakurang-kurangnya itu dosanya.
Kayak apa orang kawin lawan mamanya seorang, otomatis haram hukumnya, dosa besar hukumnya. Nah jadi sekurang-kurangnya riba dosanya seperti menikahi seorang anak kepada mamanya. Itu sekurang-kurangnya dosa. Berarti selebihnya luar biasa lagi. Ya Allah. Nah itu masalah riba. Wa in arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhihil muslim. Dan sesungguhnya riba, segala riba, bukan satu riba lagi tapi riba dan segala riba. Apa? Segala riba yang riba yaitu istitalatur rajul, memanjangkan seorang laki-laki fi irdi akhihil muslim, pada kehormatan saudaranya yang muslim. Maksud istitalah itu apa yuk? Artinya istitalah artinya memanjangkan atau mencemarkan. Nah, ini atau sesuatu yang kadang membaikkan daripada kehormatan orang muslim, daripada kehormatan saudaranya orang muslim. Jadi maksudnya orang yang memakan harta riba itu adalah dosanya ada 72 pintu dosa atau 72 pintu kejahatan. Sekurang-kurangnya kejahatannya seorang laki-laki menikahi ibunya. Nah, itu pun sangat luar biasa sudah jahatnya. Tapi sekurangnya ke itu. Selebihnya berarti luar biasa lagi. Ya kalau? Nah, tetapi kalau ada seorang laki-laki yang mana inya ketujuh menodai kehormatan saudaranya orang Islam, nah itu melebihi daripada segala riba lagi. Artinya ganal lagi pulang dosanya. Lah, yang orang yang riba itu aja ganal sudah dosanya. Nah ini orang yang menodai atau mencemarkan atau menjelekkan kehormatan saudara yang muslim, itu dosanya melebihi daripada segala riba. Nauzubillah min dzalik. Yang riba aja luar biasa lah. Mungkin kalau kita masalah riba ini mungkin kawaba apik ya Allah. Tapi kadang-kadang kita nang masalah gibah ini nang kadang-kadang tasambat ini nang ngalih ya Allah. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita dijagakan Allah Subhanahu wa taala, lidah kita, mulut kita jangan sampai menyakiti daripada orang lain. Jangan sampai menyambati sesuatu yang kada baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berkata Aisyah, mudah-mudahan meridai Allah daripadanya Aisyah, berkata Sidin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini adalah bini Rasulullah. Apa gerang yang diucapkan Aisyah lawan Rasulullah? Apa gerang yang disuarakan Aisyah lawan Rasulullah? Ujar Aisyah, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Ujar Aisyah, cukup haja lawan gasan piantu Nabi daripada Safiyah tu ke ini orangnya. Safiyah ini siapa yuk? Termasuk istri Nabi juga. Jadi ujar Aisyah, Nabi
Wahai Rasulullah, pian tuh cukup baik dapat si Sofiyah tuh orangnya kayak gini. Qala ba'dur ruwat, telah mengatakan sebahagian riwayat, ta'ni, menghendaki, artinya begini-begini itu apa? Annaha qasirah. Sesungguhnya si Sofiyah ini orangnya pendek. Halus orangnya. Jadi ujar Aisyah, Nabi pian tuh cukup pailon Sofiyah tuh orangnya. Kayak ini orangnya. Bisa juga Sofiyah ini dengan isyarat bisa jual lah. Artinya memadahkan bahwasanya Sofiyah itu orangnya pendek. Memadahkan pendek. Endek orangnya. Nah, dasar memang kenyataan. Ya kalau. Jadi Aisyah bapandir lawan Nabi yang semacam demikian itu. Artinya kalimatnya kan terlalu banyak benar, pendek orangnya. Gitu. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu ay law khulitat bima'il bahri laghayarathu wa antanathu min fahshiha wa kabhiha. Jadi apa yang disahuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Aisyah tadi, Sofiyah itu orangnya pendek. Sofiyah itu begini-begini orangnya. Artinya maksudnya pendek orangnya. Lalu ujar Nabi, sungguh jauh Nabi, engkau katakan kalimat, jikalau engkau dicampur kalimat tersebut, ucapan tersebut dengan air laut, niscaya berubah air laut tersebut. Nah kalimat yang kayak itu aja nih ujar Nabi, seandainya kalimat tersebut dicampur, diandak di air laut, jikalau dicampur bima'il bakhri, dengan air laut, sungguh berubah ia akan dia, dan busuk ia akan dia daripada kejahatannya, wa kabhiha, dan kejahatannya. Artinya apa? Ujar Nabi ini, seandainya Allah nih menampakkan lah, Allah ini menampakkan kalimat yang kada baik, kalimat yang di situ menyakiti orang, jikalau dicampur, diandak di air laut, niscaya air laut itu berubah menjadi buruk rasanya, menjadi busuk baunya. Padahal sedikit aja kalimatnya. Air laut itu sangat luas, luar biasa. Tapi dengan kalimat yang mana bisa menyakiti hati orang, maka menjadi berubah busuk, berubah kada baik. Na'udzubillah min dzalik. Wa qalat imra'atun ma atwala dzailu fulana. Dan telah berkata pulang ada seorang perempuan, ujar seorang perempuan, alangkah berkepanjangan hinanya seorang perempuan. Nyambet hina kayak itu nah. Alangkah berkepanjangan hinanya seorang perempuan. Gitu aja disambat. Mengintuli kasihannya, atau pokoknya sambatannya itu mahinainya. Artinya menyambati nang sesuatu yang terhina. Itu aja sambatannya. Alangkah berkepanjangan oleh hinanya seorang perempuan. Si Pulanah, ada disebut namanya. Seorang perempuan. Oh bibinian tuh anulih ini misalkan lah. Faqala alaihi salatu wassalam, ilfizi ya Rasulullah. Fa akhrajat min famiha
qit'atal lahmin. Maka bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang perempuan yang mengatakan atau sesuatu menghina kepada satu perempuan, maka ujar Rasulullah, keluarkan, keluarkan yang engkau katakan, yang bakas engkau katakan tersebut, yang mana di situ adalah mengandung menghina orang, keluarkan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mengeluarkan ia, fakhrajat min famiha, maka mengeluarkan ia daripada mulutnya akan satu potong daripada daging. Oh, jadi habis inya nguya menyambat seorang perempuan, ujian Nabi keluarkan, ya Nabi sekali di luaknya ada daging sekalinya. Masya Allah lah. Ini adalah sesuatu yang nampak jelas di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bujur. Ujar Allah Ta'ala, kalau kita menggibah kepada orang, maka kita ini seperti orang yang, apakah kita ini termasuk orang yang ketujuh memakan daging bangkai saudaranya. Jadi ketika Nabi keluarkan, Nabi keluarkan, keluar. Akhirnya yang keluar apa? Daging, sepotong daging. Jaka daging sapi kalau dimakan. Ini bangkai, sesuatu yang busuk, sesuatu yang kada nyaman lah. Habis itu apa? Pasarat bihadhil kalimatul wahidatil qaribah akilatun min lahmiha. Maka jadilah dengan ini kalimat yang satu itu tadi kalimat yang sedikit, yang ringkas, hampir-hampir memakan daripada dagingnya. Seandainya kada disuruh Rasulullah apa tadi? Meluak, tamakan itu tadi. Tapi disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada meluak. Luak aja Nabi, keluarkan aja Nabi. Akhirnya dikeluarkan. Yang keluar apa? Sepotong daging. Alah. Panzuru ibadallah ma'abasyul ghibah wa akbahuha. Maka pandanglah kalian akan hamba Allah sesuatu yang paling jahat gibah dan paling jahatnya. Inilah hatinya. Ujar Imam Haddad, itihi, betapa jeleknya, betapa jahatnya, betapa kada baiknya daripada orang yang sifat ghibah. Wa ma ahwanul wuku' fiha 'alan nas illa marrahimallah wa qalilun mahum. Dan sesuatu yang lebih mudah terjadi padanya ghibah. Jadi kata Il Habib Abdullah bin Haddad, mudah benar terjadi ghibah itu atas manusia. Kecuali kada mudah orang yang diberi rahmat, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sesuatu mereka itu. Kalau manusia ini sifat ghibah itu gampang benar, kata Abdullah. Nyaman benar. Ya kalau kita ini kadang-kadang bepandir ini ya lah. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Orang yang dikasih sayang oleh Allah. Kalau orang itu diberi rahmat, kada tak ucapnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit daripada mereka itu, kada banyak orang-orang yang terhindar yang demikian itu. Wa'lam anna minal wajibi 'alaika ra'aita min akhikal muslim aiban aw naqsan yumkinuka izalatuhu. Dan ketahuilah sesungguhnya daripada wajib atas engkau. Hukumnya wajib. Apabila engkau melihat daripada saudara engkau yang muslim akan aib atau kekurangan, mungkin akan engkau oleh menghilangkannya. Jadi bila kita ini melihat saudara kita orang muslim, maksudnya apa, saudara itu
kada mesti keluarga lah, kada mesti dengan sanak. Karena kullu muslimin ikhwah. Tiap-tiap orang muslim itu namanya saudara. Jadi apabila engkau melihat nih ujar Sidin kekurangan atau aib mungkin menghilangkannya, antazkura lahu dzalika fil khalwat ala sabilin nasihat. Bahwasanya engkau ingatkan baginya akan yang demikian itu pada khalwat. Arti khalwat itu pada bersunyi-sunyi atas jalan nasihat. Artinya dengan ya berduaan kah itu. Kalau kita melihat ada aib lawan orang atau kekurangan kita padahi dengan cara apa memadahinya? Dengan cara berduaan kah? Artinya jangan sampai orang tahu. Fa in azazta min dzalika, maka jika engkau lemah daripada yang demikian itu, amun kada kawa pang kita, kada kawa kita menasihatinya. Aulam tufi'lahu, atau kada cocok baginya, atau tidak engkau cocok baginya bagi nasihat itu, padhalika naqasa fika, maka yang demikian itu kurang pada engkau. Berarti kekurangan itu pada engkau. Namun kita ini kada kawan nih. Fala tajma' ilaihi naqsan ahar akbahu minhu, maka jangan engkau kumpulkan kepadanya akan kekurangan yang lain yang lebih jahat daripadanya. Apa? Amun kita nang cara nangka itu kada kawa tadi. Jadi kita kalau melihat ada saudara kita, kawan kita, keluarga kita, ada kesalahan, ada aib, ada kekurangan, dengan cara apa tadi? Dengan cara bersunyian, berduaan, kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Amun kada kawa, amun kada pas, kada cocok, daripada yang demikian itu, misalkan dengan cara beda nangka itu tadi, dengan cara di hadapan orang misalkanlah, atau kita asa kada kawa juga tapi dikakawakan dengan cara yang mana bisa menimbulkan fitnah, itu kan? Kayak apa? Yang artinya menambah kekurangan lagi masalahnya. Wa huwa antahka sitrahu wa tazkura uyubahu linnas bi ghaibatihi. Nah itu nang bertambah. Asalnya inya kada baik, bertambah 2 kali kada baik. Asalnya inya ada kekurangan, bertambah 2 kali kekurangan. Apa? Dan bermula dia bahwasanya engkau membuka aib akan yang tertutupnya, dan engkau sebut akan aibnya bagi manusia pada ketiadaannya. Nah jadi itu bertambah jadinya. Lah, maka engkau mengumpulkan fatazmu ala nafsika, maka engkau kumpulkan atas diri engkau musibataini, akan 2 musibah. Wa tazurru ilaihi bal yataini, dan engkau berlaku kepadanya 2 bala. Maka itu menjadi 2 bala. Yang sesuatu artinya yang aib, kekurangan itu kan sesuatu yang ditutup-tutup. Tapi gara-gara kita disebut, gara-gara menyebutnya di hadapan orang, maka asalnya 1 kekurangan menjadi 2 kekurangan. Asalnya tertutup menjadi terbuka. Nah jadi oleh karena itu, kalau kita melihat daripada kekurangan atau aib daripada kawan kita, keluarga kita, maka dengan sebaik-baiknya daripada menasihatinya, jangan sampai dibuka-buka di hadapan umum. Karena kalau dibuka di hadapan umum, itu berarti menjadi 2 kejahatan, 2 bala, dan 2 daripada musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sabarataan, dan mudah-mudahan kita dijaga Allah, lidah kita, mulut kita, jangan sampai melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita senantiasa diberi hidayah, taufik dan inayah Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.